kami dari SMA IPK Puri akan melakukan praktikum mengenai rumus dan diagram bunga dan daun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gabriela Clarisha Tanoto sebagai ketua kelompok dan inilah rekan-rekan saya. Saya Gregorio. Dan saya Kevin. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui rumus dan diagram bunga dan daun tanaman untuk proses identifikasi. Selamat menyaksikan. Bunga yang kita akan amati adalah bunga kembang sepatu atau bunga Hibiscus rosa sinensis. Bunga tergolong sebagai bunga Phlox lateralis dikarenakan bunga memiliki posisi di ketiak daun. Bisa dilihat di sini. Bunga memiliki simetri radial sehingga bisa tergolong juga sebagai actinomorph. Merupakan bunga banci, memiliki dua gender, laki-laki yaitu benang sari dan perempuan yaitu adalah putiknya. Dan juga merupakan bunga dengan struktur mahkotanya tumpang tindih seperti yang dilihat di sini. Satu di atas dan satunya di bawah. Satu di atas, satu di bawah. Nah, dari informasi ini kita dapat menentukan bahwa bunga ini itu memiliki rumus sedemikian. Kita ada kuncupnya terdapat brachiol, yaitu daun bermodifikasi di tengah ini. Kita dapat menulis BR dan juga terdapat brachiol, yaitu daun-daun kecil ini. Di sini sebentar. Ya, BRL memiliki kelompok bunga 5 buah. Tapi mereka semua kan bersatu nih, sehingga kita dapat menuliskannya itu K5 tapi dalam kurung 5-nya. 1C, corolla terdapat 5 juga, tapi 5-5-nya itu tetap bisa jadi C5 aja. Kita terdapat A, yaitu androecium, itu adalah benang sarinya, itu menyatu dengan corolla, jadi kita menuliskan tanda penghubung dan dikarenakan jumlahnya lebih dari 20 tulis infinite. Terus habis itu terakhir kita menulis putik sarinya, terdapat 5, yaitu adalah G 5. Tapi belum sampai situ, kita akan melihat bentuk ovumnya, maka kita akan melakukan dissection. Kita akan pisau dan putuskan kelopaknya satu saja. Kita akan diseksi di sini, tepat di tengahnya. Masukkan mulai sini, akan diseksi dari bunganya. Terlihat dengan jelas bahwa ovum terletak di atas pangkal kelopak bunga, menjadikannya Gymnoecium superior. Tadi diberikan tanda garis bawah di sini. Yang kita dapat sehingga bakal bijinya itu superior. Kita sekarang bisa menggambar dengan demikian. Jadi ini hasil gambarnya. Terlihat terdapat segitiga ini menggambarkan brachiol, yang ini menggambarkan kelopak bunga. Dikarenakan menyatu diberikan menghubung, dan mahkota bunga yang menyatu dengan androecium dikasih garis, dan kelopak bunga digambarkan dengan bentuk setengah lingkaran, dan yang terakhir putik di tengahnya, yaitu berbentuk 5. Cara kerja dari menentukan rumus dan diagram daun. Pertama, kita butuhkan alat dan bahannya, yaitu preparat segar dari tumbuhan bougainville atau Bougainvillea spectabilis, pensil, pen, penggaris, busur, dan jangka. Oke, mari kita mulai ke rumus daun. Cara menentukan rumus daun adalah dengan melihat A dan B. Oke, A itu adalah jumlah putaran dari daun pertama hingga daun yang tegak lurus dengannya. Berarti langkah pertama itu kita menentukan dulu daun yang pertamanya. Ini misal kita tentukan sebagai daun pertama, kemudian kita cari daun mana yang tegak lurus dengan daun pertama lurusnya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini yang tegak lurus dengan daun pertama. Maka kita akan mencari putarannya. Kita mulai dari sini ya. Satu putaran, 2 putaran. Jadi A-nya itu 2. Selanjutnya B. B-nya ini kita
lalui selama kita mencapai dari daun pertama hingga daun yang terakhir, oke? Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 B-nya. Oke. Selanjutnya sudut divergensi. Sudut divergensi itu adalah sudut antara daun pertama dengan daun yang kedua dan daun ketiga, daun 2 dan daun 3 dan seterusnya. Caranya adalah rumus daun ini dikali dengan 360 atau satu lingkaran, yaitu maka kita mendapatkan 144. Di sini kita bisa tuliskan, masukkan dalam data LPS atau lembar pengamatan sementara ini. Selanjutnya kita akan menentukan rumus dan diagram daun. Caranya adalah pertama menggambarkan lingkaran-lingkaran dengan jumlah yang sama dengan nodus-nodus yang kita perhatikan tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke? Dari daun pertama hingga daun yang terakhir ada 6. Jadi kita gambarkan 6 lingkaran, kemudian kita menentukan garis ortostik. Garis ortostik itu adalah jumlahnya sama dengan B. Jadinya kita membuat 5 garis ortostik di sini. Dan lalu kita akan menggambarkan daun-daunnya. Daun-daun itu biasanya ditandakan sebagai segitiga, dan ini daun pertama itu ada di lingkaran terluar. Kemudian kita lanjutkan ke lingkaran yang lebih dalam lagi 1, kemudian ini garis kedua di garis ortostik yang lain, dan begitu seterusnya dengan daun ketiga, 4, 5, dan 6. Nah, maka dari itu kita akan melihat bahwa daun pertama dan daun 6 itu ada di satu garis, dimana itu berarti daun pertama dan daun ke-6 itu tegak lurus. Oke. Kemudian kita akan membuat spiral genetik. Spiral genetik itu adalah yang menghubungkan antara daun dan daun di diagram daun tersebut. Nah, ini jadinya di sini itu daun pertama kita hubungkan dengan daun kedua kita hubungkan 3, dan seterusnya. Setelah itu, maka kita akan dapatkan diagram daun tersebut. Yang kita sudah gambar di sini adalah rumus dan diagram daun. Ini masuk ke sini. Dari perjamuan ini akan didapatkan rumus dan diagram dari bunga kembang sepatu dan juga rumus dan diagram dari daun bougainville. Dari rumus bunga dapat disimpulkan dan diidentifikasi bahwa simetri dari bunga adalah radial atau actinomorphic, dan bunga ini mempunyai alat kelamin ganda atau hermafrodit. Lalu bunga ini memiliki 5 kelopak yang saling berhubungan, 5 mahkota yang terpisah, tangkai androecium yang menyatu pada mahkota bunga, dan berjumlah lebih dari 20, disimbolkan dengan infinity, dan gynoecium superior yang terletak di atas pangkal kelopak dan memiliki 5 putik yang saling menyatu. Dari diagram bunga, dapat ditarik kesimpulan bahwa tumbuhan ini punya bunga yang flows lateralis, yang artinya ada di ketiak daun. Ini dapat diketahui dari adanya tanda lingkaran di diagram bunga. Kemudian memiliki 5 kelopak yang saling berhubungan. Ini dapat diketahui dari adanya penghubungnya. Kemudian ada 5 mahkota yang tumpang tindih, terlihat pada gambar kelopak bunga yang satu di luar dan satu di dalam. Kemudian tangkai androecium yang menempel pada mahkota bunga dapat dilihat dari penghubungnya. Kemudian ada benang sari yang berjumlah banyak, dan gynoecium yang terletak di atas dan memiliki 5 putik yang saling menyatu. Kemudian dari rumus daun bougainville dapat disimpulkan bahwa putaran yang dilalui dari daun yang ditentukan ke daun yang tegak lurus dengannya adalah 2 putaran, sedangkan jumlah daun lain yang dilalui adalah 5. Rumus ini jika diteruskan akan membentuk deret matematika Fibonacci. Dari rumus ini juga didapatkan sudut divergensi atau sudut antara daun satu dan satu daun selanjutnya. Sudut divergensi untuk tanaman bougainville adalah 144 derajat. Dari sudut divergensi dapat diidentifikasi bahwa susunan kedudukan daun tanaman bougainville adalah selang-seling. Dari diagram daun, tanda segitiga ini menunjukkan daun-daun. Lingkaran adalah buku-buku pada batang yang jumlahnya 6 karena dihitung dari buku daun pertama, dan perpotongan antara lingkaran dan garis ortostik atau garis lurus adalah nodus daun. Garis ini berjumlah 5 sama dengan B. Ada juga garis spiral genetik yang mana menghubungi semua daun berdasarkan umurnya, di mana semakin menuju pusat semakin muda. Sekian praktikum kami mengenai rumus dan diagram daun dan bunga. Terima kasih.